Perkenalkan, nama saya Sabiti Ella Dimika dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh inspiratif di dunia pendidikan, seorang dosen yang telah melalui berbagai perjuangan dalam perjalanannya. Mari kita sambut Dr. Mutmainnah MPD. Selamat pagi, Ibu. Sebelum memulai, alangkah terlebih baiknya kita berkabar terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Ella. Semoga Mbak Ella dan teman-teman semuanya juga sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berbincang-bincang terlebih dahulu. Boleh pertama-tama Ibu boleh menceritakan bagaimana latar belakang pendidikan yang Ibu tempuh untuk menjadi seorang dosen. Baik Mbak Ella. Ya Mbak Ella dan teman-teman, Ibu itu alumni dari UNY. Ibu mulai kuliah di tahun 2000 dan lulus di tahun 2004 di Prodi Bimbingan Konseling FIP. Nah, kemudian setelah Ibu lulus, nah itu Ibu sempat mengajar sebagai guru kelompok bermain dan di akhir tahun 2005 itu Ibu mendapat informasi dari teman bahwa di UNY ada lowongan dosen. Nah, akhirnya dengan bekal doa dari orang tua dan niat tekad, saya mencoba mendaftar dan alhamdulillah saya diterima sebagai dosen di UNY pada tahun 2005. Yang kedua yaitu kenapa Ibu Ina memilih Universitas Negeri Yogyakarta sebagai tujuan perjalanan menjadi seorang dosen? Baik, Universitas Negeri Yogyakarta merupakan salah satu kampus pendidikan ya, dan ini sangat sesuai dengan cita-cita Bu Ina dari kecil. Bu Ina dari SD sudah pengen jadi guru sehingga waktu itu sudah terlintas saya pengen kuliah sebagai guru, dan salah satunya di Yogyakarta ada UNY. Jadi waktu itu Ibu UNY itu sudah angkatan kedua. Sebelumnya kan IKIP ya, IKIP di tahun 99 itu masih IKIP, tapi peralihan ke UNY itu sudah UNY. Jadi karena memang pengen jadi guru dan Ibu percaya UNY bisa mencetak ya, karena sudah banyak testimoni para guru-guru yang profesional. Seperti itu. Baik Bu, untuk menjadi seorang dosen, apakah ada tokoh inspiratif yang menjadikan Ibu tertarik masuk ke dalam dunia pendidikan? Oke, baik. Kalau tokoh inspiratif sebenarnya banyak. Misalnya saya dulu suka membaca, mungkin kalau Mbak Ella tahu ada buku Chicken Soup for Soul itu ya, banyak buku yang inspiratif seperti itu. Kemudian kita juga punya tokoh nasional ya, Dian Wantoro. Kemudian kita juga punya banyak tokoh, kalau saya kita baca dari buku itu kan ada Marco, ada Respeles, ada macam-macam lah ya dari tokoh pendidikan. Nah itu yang menginspirasi, termasuk kalau misalnya tadi yang kenapa saya kaitkan dengan buku-buku yang saya baca, karena kita sebagai seorang ibu ya, pikiran saya waktu itu adalah kalau saya membaca buku dari para tokoh, nah itu yang akan mempengaruhi pemikiran saya. Nah itu yang harapan saya akan membentuk pribadi saya menjadi lebih baik. Jadi kalau ditanya tokoh siapa saja yang inspirasi, sebenarnya banyak, tapi tentunya yang mendominasi mungkin Dian Wantoro ya, karena beliau tokoh pendidikan ikonnya di Indonesia ya, khususnya karena beliau juga lahir di Jogja. Kemudian beberapa tokoh yang lain itu Ibu ambil misalnya, karena Ibu juga suka baca misalnya sirah-sirah dari sahabat Nabi. Nah itu juga mungkin meskipun tidak ilmiah mungkin ya, atau tidak populer, tidak ini, tapi itu menjadi salah satu inspirasi Ibu untuk menerapkan pendidikan. Apalagi saat ini Ibu mengajar di PAUD. Nah di situ banyak sekali dari kisah-kisah dari inspirasi dari para tokoh yang dituangkan dalam buku itu yang menjadi inspirasi mereka. Kalau boleh tahu Ibu, Ibu tadi bilang jadi guru PAUD ya, pernah jadi guru kelompok bermain ya. Kelompok bermainnya lokasinya Oke,
Jadi begitu ibu lulus, nah itu karena ibu aspirasi, ibu mendaftarnya di Klaten. Jadi hanya sampai masa training, hanya beberapa bulan. Bahkan kemudian di bulan terakhir saya training, bulan ketiga kalau nggak salah, kalau tidak salah ingat ya, insya Allah bulan ketiga itu saya sudah pengumuman di UNY, sehingga di bulan terakhir itu saya pamit sekaligus dengan kepala sekolah saya bahwa saya tidak akan bisa melanjutkan di PAUD di sana di daerah Klaten karena memang saya harus kembali ke Yogyakarta, begitu ceritanya. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya ya Ibu, dalam menjadi seorang dosen itu pasti mengalami lika-liku dalam dan Ibu itu apa tantangan yang Ibu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi dosen ya ini ya. Oke, tentunya yang pertama manajemen waktu. Karena memang waktu saya awal-awal mengajar itu kan memang saya kemudian selang sebenarnya saya menikah. Nah di situ saya harus belajar manage waktu sebagai dosen muda yang dengan banyak tugas ya yang harus mengatakan siap begitu. Kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan yang harus kita ikuti. Kemudian saya sebagai anggota masyarakat dan tentunya tadi saya juga sudah punya peran di dalam keluarga ya, baik sebagai istri dan sebagai ibu. Nah di situ saya mencoba untuk membagi waktu. Kalau tantangan yang lain apa ya? Mungkin lebih ke ini ya, membangun mindset ya bahwa dosen itu kan harus siap menjadi pribadi yang adaptif ya, yang kreatif dan inovatif. Jadi seperti ketika awal-awal kita sudah dihadapkan pada ayo membuat RPS, silahkan membuat plan aja, dan itu benar-benar menuntut kreativitas kita. Apalagi tantangan yang mungkin paling saya rasakan adalah background saya adalah bimbingan konseling. S1 saya, S2 saya juga bimbingan konseling. Tapi ketika saya menerima SK waktu di 2005 itu home base saya di PAUD langsung. Waktu itu masih PGPK ya. Kemudian menambah anak-anak sebelum ke PAUD. Di situ saya merasa saya belajar dari nol. Ya, jadi yang awalnya saya belajar BK itu ya BK remaja, BK orang biasa gitu ya. Nah, di sini saya harus belajar dari nol bagaimana nanti saya bisa menyusun, saya bisa merancang suatu kegiatan pembelajaran untuk mahasiswa, tapi memang sasarannya yang untuk PAUD atau PIK. Nah, itu jadi PR sendiri, belajar dari nol, begitu Mbak Ella. Ya, mungkin kami kan dari mahasiswa selama menempuh untuk menjadi seorang dosen kan melewati S1, S2. Nah, selama menjadi mahasiswa itu kan pasti ada kalanya mengalami kayak patah semangat seperti itu. Nah, itu bagaimana solusi dari Ibu kalau untuk menangani masalah seperti itu? Oke, baik, dari pengalaman Ibu ya, seperti kalau kita bicara masalah yang masalah nggak bisa dihadapi, nggak bisa dihindari, maaf ya, tapi bagaimana berpikir masalah itu jadi hal positif yang membuat kita jadi lebih baik gitu kan ya. Jadi harus berani dihadapi. Kemudian kalau berkaitan dengan masalah, sebaiknya berarti begini, kalau Ibu melihatkan motivasi itu masalah juga ya, karena kan masalah perlu ada motivasi supaya nggak down gitu kan ya. Ibarat HP ya, Mbak Ella punya HP kan ya, kadang baterainya ngedrop nggak Mbak Ella? Ya, Ngedrop kan ya, kalau sudah dipakai apalagi sudah seharian pasti kan HP-nya ngedrop ya, maka perlu dicas. Nah, sama ketika kita punya masalah kadang-kadang kok kayak gini ya, ada rasa bosan. Yang namanya mahasiswa tugas dan tugas, belum nanti kalau misalnya ada tadi yang Ibu sampaikan masalah manajemen waktu gitu ya, harapan orang tua, belum nanti kadang-kadang ada sedikit konflik sama teman, itu kan jadi akumulasi kadang-kadang yang membuat masalah diri kita, dan kadang-kadang jadi tadi ya motivasinya menurun karena kita bosan, karena hal yang kita pikirkan kan kita jadi merasa down gitu ya. Nah itu maka yang kita lakukan adalah tadi berarti HP tadi, kita perlu waktu istirahat sejenak. Jadi recharge-nya
ke seseorang yang menginspirasi. Kita nggak harus cerita masalah kita, tapi kita bisa apa ya, bisa terinspirasi dari apa yang kita amati dari beliau misalnya. Nah itu ngecharge-nya macam-macam ya, ada yang baca buku dan nah selain itu, selain kita mencoba untuk mencari motivasi dari hal yang tadi saya sampaikan, time itu ya, cari inspirasi dari orang lain, itu juga begini, kita bisa sedangkan mbak jadi bilang saya, kita jangan merasa kita sendirian. Jadi kalau kita sudah merasa tadi misalnya kayaknya istirahat dulu deh, kita naik gunung, kita perlu camping ya, tidak quit tapi camping istirahat sejenak. Nah itu kita juga bisa tadi ya, misalnya merasa apa ya, kita jangan sampai merasa sendirian. Caranya gimana? Nah kalau memang kita perlu bercerita mungkin dengan keluarga kita, mungkin ada ibu, ada saudara atau teman dekat, itu ibaratnya beban-beban batin atau sampah-sampah itu ya, sampah-sampah emosi itu dikeluarkan unek-uneknya, itu juga saya rasa nanti bisa mengurangi dari beban batinnya atau beban emosi yang masalah-masalah yang kita alami. Kemudian harapannya nanti kita bisa lebih fresh lagi. Selain itu tadi ya, kita berusaha untuk nge-charge motivasi, kemudian kita mencoba tidak merasa sendirian, kalau perlu kita berbagi. Nah yang ketiga mungkin tidak kalah pentingnya adalah kita membangun mindset atau pikiran positif bahwa semua akan baik-baik saja, badai pasti akan berlalu. Dan ini saya membiasakan mencatat daerah, jadi setiap hari saya membiasakan untuk mencatat apa saja yang perlu saya lakukan. Karena hal kecil Mbak Ella, dulu kan belum belum banyak, belum era digital ya, jadi saya kalau mau cari tugas harus ke perpus. Nah itu saya catat, cari bahan apa, kadang-kadang harus beleng saya harus main ke siapa untuk membalikan, saya nulis membalikan apa, kadang saya harus beli apa, hal kecil saya catat, kalau sudah saya coret. Jadi satu persatu merasa apa ya, tugas itu sudah terlampaui dan motivasi bahwa masih ada hal penting yang harus saya pikirkan. Jadi ya kalaupun misalnya down ya bentar saja begitu Mbak Ella. Untuk pertanyaan yang terakhir nih, dari Ibu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang mungkin menonton video ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Ella. Kalau pesan dari Ibu apa ya? Yang pertama, kita mencoba di era yang penuh dengan perubahan ini, kita berusaha optimis, menjadi pribadi yang adaptif dengan lingkungannya. Jadi tantangan, masalah itu pasti akan ada, tapi itu tadi kita optimis bahwa selama kita mau belajar, selama kita mau mencoba, dan tadi kita nggak sendirian, kita punya banyak teman untuk berbagi, yuk kenapa tidak gitu ya, itu. Dan semangat untuk menebar kebaikan dan manfaat. Oke, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu saja mungkin ya secara singkat ya. Tetap semangat ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Mutmainah atas kisah dan inspirasi yang luar biasa. Semoga cerita Ibu pada pagi hari ini bisa menjadi motivasi